Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indana Zulfa dengan NIM 42121009, Irfan Ferry Irawan 42121011, Tia Ivanka 42121017, dan terakhir Ulfa Mediana Wulandari dengan NIM 42121059. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aerosol. Apa itu aerosol? Menurut Farmakopi Indonesia edisi ketiga, aerosol adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan atau campuran propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis. Dapat digunakan untuk obat luar atau obat dalam dengan menggunakan propelan yang cukup. Untuk keuntungan pemakaian aerosol itu sendiri, sebagian obat dapat dengan mudah diambil dari wadah tanpa sisanya menjadi tercemar atau terpapar. Selanjutnya, berdasarkan pada wadah aerosol yang kedap udara, maka zat obat terlindungi dari pengaruh yang tidak diinginkan akibat oksigen dan kelembaban udara. Selanjutnya, pengobatan topikal dapat diberikan secara merata, melapisi kulit tanpa menyentuh daerah yang diobati. Dengan formula yang tepat dan pengontrolan yang katup, bentuk fisik dan ukuran partikel produk yang dipancarkan dapat diatur yang kemungkinan mempunyai andil dalam efektivitas obat. Contohnya itu kabut halus yang terkendali dari kontrol inhalasi. Penggunaan aerosol merupakan proses yang bersih, sedikit tidak memerlukan pencucian oleh pemakainya. Mudah digunakan dan sedikit kontak dengan tangan. Bahaya kontaminasi tidak ada karena wadah kedap udara. Iritasi yang disebabkan oleh pemakaian topikal dapat dikurangi. Takaran yang dikehendaki dapat dicampur. Dan yang terakhir, bentuk semprotan dapat diatur. Untuk kerugian pemakaian aerosol itu sendiri, yang pertama, MDI biasanya mengandung bahan obat terdispersi dan masalah yang sering timbul berkaitan dengan stabilitas fisiknya. Yang kedua, seringnya obat menjadi kurang efektif. Yang ketiga, efikasi klinik biasanya tergantung pada kemampuan pasien menggunakan MDI dengan baik dan benar. Untuk sistem aerosol, yang pertama sistem 2 fase, antara lain gas dan cair. Terdiri atas larutan zat aktif dalam propelan cair dan propelan bentuk uap. Yang kedua, sebagai pelarut digunakan etanol, propilen glikol, PEG untuk menambah kelarutan zat aktif. Fase gas dan fase cair atau fase gas dan fase padat untuk aerosol yang berbentuk serbuk. Yang keempat, fase cair dapat terdiri dari komponen zat aktif, campuran zat aktif, dan propelan cair atau komponen propelan yang dilarutkan di dalamnya. Yang termasuk sistem ini antara lain yaitu aerosol ruang atau space spray, yang antara lain insektisida atau dan deodoran, aerosol pelapis permukaan atau surface coating spray, spray cat atau hairspray. Aerosol sistem 2 fase ini beroperasi pada tekanan 30-40 psig atau pounds per square inch pada suhu 21 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu sistem 3 fase, antara lain gas, cair, padat atau cair. Terdiri dari suspensi atau emulsi zat aktif, propelan cair dan uap propelan. Suspensi terdiri dari zat aktif yang dapat dispersikan dalam sistem propelan dengan zat tambahan yang sesuai seperti zat pembasah atau bahan pembawa padat seperti talc dan silika koloid. Aerosol sistem 3 fase ini beroperasi pada tekanan 15 psig. Sama untuk suhunya sama, yaitu 21 derajat Celcius. Untuk komponen aerosol, yang pertama wadah, yang kedua propelan, yang ketiga konsentrat mengandung zat aktif, yang keempat katup, yang kelima aktuator, yang keenam tangkai, yang ketujuh pengikat, yang kedelapan pegas, yang ke-9 lengkungan bantalan, yang ke-10 badan, yang terakhir pipa tercelup. Untuk pembuatan aerosol, proses pengisian dengan pendinginan, yang kedua proses pengisian dengan tekanan, yang terakhir pengendalian proses pembuatan.
Untuk formulasi aerosol, yang pertama bahan obat yang terdiri dari zat aktif dan zat tambahan seperti pelarut, antioksidan, dan surfaktan. Yang kedua, propelan dapat tunggal atau campuran. Zat tambahan dan propelan tersebut sebelum diformulasikan harus diketahui betul-betul secara fisik, kimianya, dan efek yang ditimbulkan terhadap sediaan jadi. Tergantung tipe aerosol yang dipakai ini, aerosol farmasi dapat dibuat sebagai embun halus, pancaran basah, dan busa yang stabil. Untuk cara kerja aerosol, yang pertama, jika suatu gas yang dicairkan berada dalam wadah yang tertutup, maka sebagai dari gas tersebut akan menjadi uap dan sebagian lagi tetap cair. Dalam keadaan keseimbangan, fase uap naik, fase cair turun. Yang kedua, komponen zat aktif dari obat dilarutkan atau didispersikan dalam fase cair dari gas tersebut. Yang ketiga, fase uap gas memberi tekanan pada dinding dan permukaan fase cair. Yang keempat, jika pada fase cair dimasukkan tabung ke pangkalnya, melekat pada katup dan hanya ujungnya yang masuk ke fase cair, maka karena tekanan uap tersebut, fase cair akan naik melalui tabungan ke luap katup. Yang kelima, jika tombol pembuka atau aktuator ditekan, katup terbuka, fase cair didorong keluar selama aktuator ditekan. Yang keenam, fase gas yang berkurang akan terisi kembali oleh fase cair yang menguap. Yang ke-7, fase cair yang keluar bersama zat aktif karena titik didihnya terlampaui akan menguap di udara menyebabkan terjadinya bentuk semprotan atau spray. Terima kasih atas waktunya dari kelompok 2. Mohon maaf atas kesalahan kami bila ada kekeliruan dalam penyampaian materi tentang aerosol. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.